Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Faiza Husnia dengan NIM 93230541 akan menjelaskan materi pencerminan atau refleksi. Adapun definisi dari isometri yaitu sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides V sebagai berikut. Kemungkinan yang pertama yaitu jika P elemen dari G, maka hasil pencerminan dari P adalah akan menghasilkan P. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu jika P bukan elemen dari G, maka hasil pencerminan dari P akan menghasilkan titik lain yaitu titik Q, sehingga G merupakan sumbu dari garis PQ. Teman-teman bisa melihat pada gambar 2.11 A dan B. Untuk yang A adalah jika P elemen dari G. Hal tersebut membuktikan atau menunjukkan bahwa P adalah elemen dari G, maka akan menghasilkan pencerminan P juga. Dan untuk yang 2.11 B adalah di mana P bukan elemen dari G, sehingga hasil pencerminan dari P adalah titik Q, dan G adalah sumbu dari garis PQ. Kemudian, misalkan diberikan titik-titik A, B, dan C serta garis G seperti gambar 2.12 di bawah ini. Nah, lukislah titik A aksen sehingga A aksen sama dengan mu G A. B, titik B aksen sehingga B aksen sama dengan mu G B. Kemudian yang terakhir C, titik C aksen sehingga C aksen sama dengan mu G C. Kemudian untuk penjelasan dari lukis A yaitu karena A aksen sama dengan mu G A atau A aksen adalah hasil pencerminan dari A dan A sendiri adalah bukan elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari A aksen A, di mana A aksen A adalah membentuk sebuah garis yang dinamakan garis A aksen A. Artinya, A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap G. Sehingga jika pertemuan garis L dan G akan menghasilkan titik N, di mana N adalah garis titik temu atau titik potong dari garis L dan garis G. Maka AN sama dengan NA aksen dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda dari G. Kemudian untuk B yaitu karena B aksen adalah hasil pencerminan dari B dan B adalah elemen dari G, maka B aksen sama dengan B, di mana B adalah elemen dari G. Kemudian untuk penjelasan dari poin C yaitu sama halnya dengan poin A. Akan tetapi jika A adalah A aksen dan C adalah C aksen. Penjelasannya yaitu karena C aksen adalah hasil pencerminan dari C dan C bukan elemen dari G, maka G merupakan sumbu dari garis C aksen. Akibatnya, C aksen terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus dengan G. Kemudian, titik M sendiri adalah perpotongan dari garis M dan garis G, maka CM sama dengan MC aksen. Dan C dengan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Kemudian untuk hasil lukisan dari poin A, B, dan C adalah untuk poin A dengan garis L melalui A tegak lurus G. Dan kemudian titik N adalah garis L perpotongan dari garis L dan garis G. Kemudian ruas garis NA aksen ekuivalen dengan garis AN sehingga NA aksen adalah elemen dari L dan A aksen adalah terletak pada sisi yang berbeda oleh G sesuai dengan gambar 2.11 pada poin B. Kemudian untuk poin B adalah dapat kita lihat kembali ke gambar 2.11 poin A, di mana B adalah elemen dari G. Kemudian untuk C sendiri yaitu membuat garis M melalui C tegak lurus G dengan titik M adalah titik perpotongan dari garis M dan garis G, sehingga ruas garis MC aksen ekuivalen dengan garis CM, sehingga MC aksen adalah himpunan bagian dari M atau garis bagian dari garis M, dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Sesuai dengan gambar 2.13, teman-teman bisa melihat atau bisa mengamatinya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang pencerminan sebagai suatu isometri.
untuk teorema 2.4 yang berbunyi setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Dengan pembuktian yaitu berdasarkan pengetahuan atau pada pertemuan kemarin yaitu dengan definisi 2.1 dan definisi 2.5 serta teorema 2.4 dapat menunjukkan bahwa terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama pencerminan suatu transformasi, yang kedua yaitu pencerminan suatu transformasi lawan, yang ketiga yaitu pencerminan suatu isometri, dan yang terakhir yaitu pencerminan suatu isometri lawan. Untuk pembuktiannya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk pembuktian dari penjelasan di atas yaitu tentang pencerminan suatu transformasi. Yang pertama kita akan mengambil sebarang pencerminan atau yang kita sebut dengan mu G. Yang pertama yaitu mu G suatu fungsi dari V ke V atau V adalah bidang Euclid. Berdasarkan definisi 2.6 kita telah mengetahui bahwa domain dari mu G adalah daerah hasil dari V. Sebab apabila kita akan mengambil X elemen dari V, karena X elemen dari V memiliki dua kemungkinan yaitu X elemen dari G atau X bukan elemen dari G. Kemudian kita akan membuktikan untuk X elemen dari G. Hasil pencerminan dari X akan menghasilkan nilai X atau titik X juga, di mana X adalah elemen dari V. Kemudian untuk X bukan elemen dari G, hasil pencerminan dari X akan menghasilkan titik Y, di mana G adalah sumbu dari garis XY. Artinya garis XY adalah himpunan bagian dari bidang Euclid V, sehingga Y adalah elemen dari V. Artinya mu G adalah bidang V juga, sehingga mu G adalah suatu fungsi dari V ke V. Untuk yang kedua yaitu mu G sebagai suatu fungsi kepada. Ambil Y elemen dari bidang Euclid V, artinya Y elemen G atau Y bukan elemen G. Untuk Y elemen dari G terdapat prapeta X sama dengan Y, sehingga hasil pencerminan X adalah titik Y. Untuk Y bukan elemen G terdapat X elemen dari bidang Euclid V, sehingga G merupakan sumbu dari garis XY. Hal ini berarti bahwa hasil pencerminan dari X akan menghasilkan titik Y. Artinya Y mempunyai prapeta yaitu titik X. Karena setiap Y elemen V memiliki prapeta anggota V, maka mu G adalah suatu fungsi kepada. Untuk pembuktian yang ketiga yaitu mu G adalah suatu fungsi satu-satu. Kita akan mengambil dua titik sembarang, yaitu A, B elemen dari bidang Euclid V, sehingga hasil pencerminan dari A adalah hasil pencerminan dari B. Misalkan titik C adalah hasil pencerminan A sama dengan hasil pencerminan B. Artinya C adalah elemen bagian elemen dari garis G, atau C bukan elemen dari G. Untuk C elemen dari G, maka AB adalah elemen dari G. Akibatnya, hasil pencerminan A akan menghasilkan titik A. Begitu pula dengan hasil pencerminan B akan menghasilkan titik B juga. Jadi, A sama dengan B. Untuk C bukan elemen dari G, G sumbu dari AC dan BC. Akibatnya, A sama dengan B untuk setiap pasangan A, B elemen V, sehingga akan menimbulkan hasil pencerminan A sama dengan hasil pencerminan B, yang mengakibatkan A sama dengan B, sehingga mu G atau hasil pencerminannya akan membentuk suatu fungsi satu-satu. Karena mu G fungsi V ke V, kemudian mu G sebagai fungsi kepada, kemudian untuk mu G sebagai fungsi satu-satu telah terbuktikan, maka mu G merupakan dari transformasi. Kemudian untuk membuktikan dari poin B, C, dan D, kita yang pertama akan membuktikan untuk mu G adalah isometri. Berdasarkan contoh 2.1 yang menjelaskan tentang hasil pencerminan yang menghasilkan dua kemungkinan, yaitu jika P elemen dari G dan P bukan elemen dari G. Kemudian untuk definisi 2.6 yang menjelaskan tentang pengertian pencerminan itu sendiri, maka kita mengetahui bahwa mu G adalah suatu isometri. Kemudian berdasarkan pengetahuan pada contoh 2.3 di mana kita sama-sama mengambil 3 titik, di mana titik tersebut adalah
titik A, titik B, dan titik C yang menghasilkan suatu pencerminan di mana pencerminan A menghasilkan aksen, TB menghasilkan B aksen, kemudian TC sama dengan C aksen. Karena A, B, C berorientasi pada nilai positif dan A aksen, B aksen, dan C aksen berorientasi pada nilai yang negatif, maka mu G tersebut merupakan transformasi lawan, atau karena kita telah membuktikan isometri, maka mu G merupakan isometri lawan. Untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang involusi, di mana definisi 2.7 menjelaskan bahwa suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri merupakan suatu involusi. Kemudian teorema 2.5 yaitu setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Untuk pembuktian, maka kita akan mengambil pencerminan pada sebuah garis yang bisa dinamakan dengan mu G. Kemudian untuk menunjukkan bahwa mu G inverse sama dengan mu G, maka kita akan mengambil sebaran titik X pada bidang Euclides P. Sehingga terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama titik X elemen dari G atau X bukan elemen dari G. Untuk X elemen dari G sama halnya dengan mu G bundaran mu Gx, di mana mu Gx sama dengan X. Untuk pembuktiannya yaitu mu G bundaran mu Gx sama dengan mu G dalam kurung mu Gx. Karena mu Gx sama dengan X, maka akan menghasilkan mu Gx. Kemudian menghasilkan nilai X. Karena mu G bundaran mu Gx menghasilkan X, maka sama halnya dengan epsilon X. Untuk X bukan elemen dari G akan dimisalkan, yaitu hasil pencerminan dari X sama dengan Y, atau mu Gx sama dengan Y, yang berakibat garis G adalah sumbu dari garis XY. Artinya sama dengan garis G merupakan sumbu dari garis YX, karena garis XY sama dengan garis YX. Jadi, untuk hasil pencerminan dari Y akan menghasilkan titik X, atau mu GY sama dengan X. Perhatikan untuk mu G bundaran mu Gx sama dengan mu G dalam kurung mu Gx. Karena mu Gx akan menghasilkan Y, maka sama dengan mu GY. Hasil pencerminan dari mu GY merupakan titik X itu sendiri. Karena mu G bundaran mu Gx menghasilkan X, maka sama halnya dengan epsilon X. Jadi, untuk mu G bundaran mu Gx sama dengan epsilon X. Jika setiap X merupakan elemen dari V, yang berakibat yaitu mu G bundaran mu G sama dengan epsilon. Jadi, untuk inverse dari mu G sama dengan mu G. Sekian untuk penjelasan dari materi pencerminan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.